Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surya Dwi Senturi dari kelas 11 IPA 6. Video kali ini bertujuan untuk membahas contoh soal yang telah dipelajari dari mata pelajaran matematika wajib. Bab yang pertama adalah barisan deret, aritmatika, dan geometri. Yang kedua adalah program linear. Yang ketiga adalah matriks. Dan yang keempat adalah transformasi geometri. Selamat menyaksikan. Pada bab 1 yang berjudul barisan deret, aritmatika, dan geometri. Pertama kita bahas dulu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya yang selalu sama. Dengan simbolnya yaitu U. U itu apa? U itu suku. Dan A adalah bilangan pertama. B adalah selisihnya. Dengan rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Di bawah ini ada soal rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, 10 adalah. Pertama kita tulis dulu rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Dari soal diketahui yaitu A-nya yaitu 1 ditambah N kurang 1. Selisihnya yaitu rumus selisih itu yaitu U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. U2 dikurang U1. 4 dikurang 1 yaitu 3, didapat selisihnya yaitu 3. Kalikan N-1 ketiganya yaitu 1 ditambah 3N dikurang 3. Maka didapat hasilnya yaitu 3N dikurang 2. Jawaban yang benar adalah C. Materi yang kedua adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Dengan rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 B. Di bawah ada soal, jika tiga suku pertama suatu deret aritmatika X kuadrat tambah 1, 3X, dengan X adalah bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah. Kita ingat bahwa nilai selisih yaitu sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Maka kita pindahkan U2-nya dan kita pindahkan U1-nya. Didapat U2 ditambah U2 sama dengan U3 ditambah U1. Menjadi 2U2 sama dengan U3 ditambah 1. Kita masukkan nilai U-nya ke nilai deret yang diketahui, yaitu 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan 3X ditambah X. Kita kalikan ke dalam yaitu menjadi 2X kuadrat ditambah 2 sama dengan 4X. Kita pindahkan 4X-nya yaitu menjadi 2X kuadrat ditambah 2 dikurang 4X sama dengan 0. Kita ubah bentuk nilainya menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0. Karena nilai kedua dari persamaan ini adalah sama. Kita faktorkan, lalu kita mendapatkan nilai X min 1 sama dengan 0. Didapat nilai X-nya adalah 1. Kita buktikan nilai X di sini adalah X sama dengan 1. Nilai X di sini adalah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama aja menjadi 2. Lalu kita masukkan nilai angka 1.
3x sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke bentuk rumus umumnya, yaitu Sn sama dengan n per 2, 2a ditambah n dikurang 1b. N yang ditanya adalah 9, maka S9 sama dengan 9 per 2, 2a ditambah n dikurang 1b, sama dengan 9 per 2, nilai a yang diketahui adalah 1, maka 2 kali 1 ditambah n yang ditanya adalah 9, 9 kurang 1 sama dengan 8, 8b. B nya berapa? B nya tadi adalah selisih B nya adalah 1, maka didapat 9 per 2, 2 kali 1 2, tambah 8 kali 1 10. Kita coret 1, 5. 9 dikali 5 adalah 45. Didapat jawabannya adalah E. Yang ketiga adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio. Jadi, rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Untuk mencari rasionya itu yaitu R sama dengan UN 2 per UN dikurang 1. Pada soal yaitu suku ke-9 barisan 2, 4, 8 adalah pertama masukkan rumus umumnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jumlah suku pertamanya yaitu 2. Rasionya itu UN 2 4, UN 2 dikurang 1 UN 1. UN 1 nya adalah 2. Didapat rasionya adalah 2. Maka 2 dipangkatkan suku ke-9, 9 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8. Ini sama saja dengan 2 pangkat 9, yang hasilnya adalah 512. Jawabannya adalah C. Yang keempat adalah deret geometri. Rumus umum deret geometri adalah Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Di sini ada soal yaitu diketahui deret geometri 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64 dan seterusnya, dan nilai N yang diketahui adalah 6. Maka jumlah suku pertama adalah 1. Rasionya adalah U2 nya 4, U1 nya adalah 1, maka rasionya adalah 4. Maka 4 dipangkatkan 6 dikurang 1 sama per 4 dikurang 1. Didapat 4095 per 3 sama dengan 1365. 1365. 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. 3x tambah 5y lebih kecil sama dengan 15. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Gambar grafiknya. Pertama, kita tentukan dulu nilai X dan Y pada ketidaksamaan yang pertamanya dengan cara memasukkan nilai 0 pada nilai X dan Y nya.
Jika kita masukkan nilai 0 pada X-nya, maka nilai Y-nya adalah 12 dibagi 3, 4. Jika kita masukkan nilai Y-nya 0, maka X-nya adalah 12 dibagi 4, 3. Kita masukkan nilai 0-nya juga ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X tambah 5Y kecil sama dengan 15. Jika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Jika nilai 0-nya adalah X, maka nilai Y-nya adalah 15 dibagi 5, 3. Didapat perolehan nilai X dan Y-nya. Lalu kita gambar grafiknya, yaitu seperti ini. Kita hubungkan pertidaksamaan yang pertamanya, yaitu nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 4. Untuk yang pertidaksamaan yang kedua adalah nilai X-nya 5 dan nilai Y-nya adalah 3. Kita hubungkan. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan arah daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, pada pertidaksamaannya ini ada memiliki nilai koefisien yang lebih besar dari 0. Tetapi tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Maka daerah penyelesaiannya adalah ke kiri. 0,4 dan 3. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Lalu bagaimana untuk pertidaksamaan yang kedua? Sama juga seperti pertidaksamaan yang pertama, karena dua-duanya memiliki tanda yang sama, maka arah daerah penyelesaiannya itu sama, ke arah kiri. Lalu pertidaksamaan yang ketiga dan keempat itu mengatakan kalau nilai X tidak boleh nilai X harus lebih besar dari 0. Maka nilai X-nya cukup sampai di sini saja. Dan nilai Y-nya lebih besar dari 0, maka nilai Y-nya hanya cukup sampai di sini saja. Lalu di mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu di sini. Didapat daerah penyelesaiannya yaitu di sini.